Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Sopyan Hendrayana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Sunda, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan nikmatnya, kita dapat berkumpul pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hatta Laili Rahman dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari kelompok 2. Materi yang disampaikan oleh kelompok 2 yang berjudul Tata Busana Budaya Sunda. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Fadilah. Kepada Fadilah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini dijelaskan mengenai pengertian pakaian adat Sunda. Pengertian pakaian adat Sunda. Pakaian adat Sunda merupakan busana khas masyarakat Sunda yang dipakai pada acara khusus seperti upacara adat, pernikahan, dan lain-lain. Pakaian ini terdiri dari beberapa jenis, seperti baju kurung, kebaya, kain batik, hingga songket. Selain itu, pakaian adat Sunda juga menunjukkan identitas dan status sosial seseorang. Lalu selanjutnya ada sejarah pakaian adat Sunda. Yang pertama ada masuknya pengaruh Hindu-Buddha, lalu masuknya pengaruh Islam ke Indonesia, lalu ada pembentukan identitas budaya, pengaruh kolonial, evolusi modern atau globalisasi, dan yang terakhir ada kemajuan zaman. Lalu selanjutnya ada pakaian adat Sunda berdasarkan kasta. Sosial masyarakat. Misalnya, kasta bangsawan biasanya menggunakan pakaian yang lebih mewah dan berwarna-warni. Sementara kasta bawah mungkin memiliki pakaian yang lebih sederhana. Selanjutnya, ada pakaian untuk kalangan bawah. Yang pertama ada pakaian laki-laki, biasanya menggunakan celana berukuran besar yang disebut komprang atau pangsi, dilengkapi dengan sarung selempang, alas kaki, menggunakan sandal tarupah dari kayu. Aksesorisnya berupa sabuk ikat kepala atau logen dengan model barambang, semplak, dan hanjuang nangtung. Lalu ada pakaian perempuannya. Biasanya menggunakan kain batik panjang sarung kebat atau disebut sinjang bunda. Dilengkapi dengan beber, disebut juga sabuk atau ikat pinggang. Ditambah kamisol dan kebaya. Alas kaki menggunakan jepit keteplek. Nah, ini di samping merupakan contoh dari pakaian kalangan bawah, pakaian laki-laki, dan pakaian perempuan. Lalu di sini ada pakaian untuk kalangan atas. Variasi kebaya pakaian untuk kalangan atas terlihat lebih rapi dan berwibawa dibandingkan pakaian untuk kalangan bawah. Yang pertama ada pakaian laki-laki berwarna putih, sejenis jas disebut baju bedahan, dipadukan dengan kain kebat yang disarungkan. Memakai sabuk dan ikat kepala yang disebut bengkar. Sebagian kalangan menengah atas juga memakai arloji yang digantung di kantong pakaian sebagai aksesoris. Lalu ada pakaian perempuannya. Biasanya memakai pakaian kebaya dengan aneka dan corak dipadukan dengan sanggul di kepala dan kain kebat sebagai rok bawahan.
Tidak ketinggalan, ikat pinggang dan selendang warna alas kaki menggunakan kelom gelis dan beberapa perhiasan untuk aksesoris. Ini di samping merupakan pakaian untuk kalangan atas di Jawa Barat, yaitu pakaian laki-lakinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadilah yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Yang ketiga yaitu ada pakaian kaum bangsawan. Yang pertama ada jas bludru sulam benang emas pakaian laki-laki yang digunakan terdiri dari jas bludruk. Jas ini terbuat dari benang emas tepat pada bagian ujung lengan. Celana panjang motif yang serupa dengan jas dan sabuk emas. Sebagian tutup kepala menggunakan bendo dan sandal selop hitam untuk alas kaki. Lalu yang kedua yaitu ada pakaian perempuan yang dikenakan adalah kebaya berbahan bludru hitam yang disulam dengan tambahan manik-manik. Kain kebas dengan motif lereng sebagai bawahan, alas kaki menggunakan selop bludru hitam, aksesoris yang digunakan berupa sanggul rambut dengan konde dan perhiasan. Next. Lalu ada busana pengantin Sukapura. Busana pengantinnya disebut busana pengantin Sukapura. Busana pengantin yang dipamerkan adalah pakaian pengantin untuk golongan menengah. Pengantin wanita mengenakan siger Srikandi, sedangkan pakaian pengantin pria diambil dari pakaian Bupati Sukapura ke-14, yaitu Raden Tumenggung Wiranata Nuningrat, jas hitam yang disebut dengan Rangwadana. Next. Selanjutnya yaitu ada busana pengantin Karawang. Busana pengantin Karawang lebih dikenal dengan sebutan kembang agung. Pemberian nama tersebut diambil dari hiasan kepala wanita yang beraneka ragam dan cukup banyak. Busana ini mendapat pengaruh dari Cina dan Arab. Pengantin wanita mengenakan rok dan blus tangan panjang yang dilengkapi dengan selendang berwarna kuning. Pengantin pria lebih sederhana, hanya mengenakan celana pangsi, jas hitam kemeja putih, dan kopiah. Rambut pengantin wanita disanggul keongan. Pada dahi dihias sisir dan siger. Wajah pengantin wanita ditutup dengan hiasan terawangan motif sulur dan beruntaikan biji mentimun. Next. Lalu selanjutnya ada busana pengantin abah-abah Bondan. Busana ini dikenakan oleh masyarakat umum di Cirebon. Pengantin wanita mengenakan kebaya sutra ditutup trit yang menutup bahu hingga dada. Bagian bawah mengenakan sarung bugis, kepala dihias taplok batok atau penutup dahi, kembang goyang manuk, tusuk gelung melati, kembang goyang bunga, dan arnal. Hiasan badan berupa gelang badong atau gelang tangan, badong lengan atau plat bahu, giwang seto, dan ali. Pengantin pria mengenakan baju model Shanghai, ditutup kereta, celana sontog, dan sarung polecak. Kepala memakai ikat dan ditutup dengan udeng naga berbentuk naga melingkar dihiasi motif burung, bunga jumbai-jumbai rantai biji mentimun. Badan berhiaskan kalung rantai ukon, terdiri dari untayan uang logam, badong lengan, gelang badong, badong weteng atau ikat pinggang yang diselipkan pisau. Next. Yang selanjutnya yaitu busana pengantin leluhur Sumedang. Model busana ini meniru Prabu Niskala Watukancana ketika dinobatkan menjadi Raja Sunda ketika pusat pemerintahan berada di Galuh. Pengantin pria mengenakan binokasi Shanghai pake.
Mahkota asli dibuat oleh Shanghai Bunisora Suradipati. Hiasan pada pelaminan berupa payung, bermakna keagungan dan sepasang kembar mayang. Simbol pengantin laki-laki dan perempuan. Pada waktu seserahan biasanya digunakan dondang untuk mengangkut benda-benda bawaan berupa bahan makanan dari calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvana. Udah Silvana, persilahkan. Aku atau Zikri papat dulu. Aku dulu Bener ya. gak ada? Iya, Zikri dulu. Oh, baik. Kepada Dikri dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan membacakan busana pengantin Cirebon. Busana berwarna hijau yang divariasi dengan kuning melambangkan kesuburan dan kebesaran. Pengantin pria mengenakan mahkota Dramawati, bentuk mahkota Prabu Kresna. Kain yang dikenakan oleh kedua pengantin bermotif singa barong. Khusus di lingkungan Keraton Cirebon, setelah sungkem diteruskan dengan upacara pugpugan, yaitu penaburan serpihan rumbia yang telah lapuk di atas kepala pengantin oleh orang tua pengantin perempuan sebagai simbol kekeluargaan dan harapan perkawinannya langgeng. Next. Selanjutnya busana merak. Terjadinya kontak antara masyarakat Jawa Barat dengan bangsa asing mengakibatkan adanya perpaduan antara kebudayaan lokal dengan budaya asing, khususnya Hindia Belanda. Dalam menjalankan kekuasaannya, Hindia Belanda menciptakan politik divide et impera dengan cara membuat klasifikasi sosial dalam 3 golongan, antara lain menak, santana, dan soma. Stratifikasi sosial inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam gaya hidup berbusana, seperti terlihat pada busana Bupati Bandung abad 20 yang banyak mendapat pengaruh budaya Eropa. Next. Selanjutnya, yang pertama Titim Fatimah, sang maestro sinden sekitar tahun 1620. Perjuangan di dunia seni Sunda patut diteladani karena beliau pamor sinden saat itu karena beliau pamor sinden saat itu meningkat karena beliau harkat dan martabat sinden menjadi terangkat atas sumbangsihnya terhadap kebudayaan Sunda tersebut. Pada tanggal 23 Februari 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri memberikan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Next. Yang kedua, baju Upit Sarimah. Pada 16 April 1928 sampai 11 Februari 1992 adalah seorang presiden Indonesia pada era 50-an yang membawakan lagu-lagu bahasa Sunda. Ia dikenal dengan lagu Mojang Priangan. Beberapa lagu Upit Sarimah yang lain yang populer antara lain Bajing Luncat, Sakadang Kuya Jeung Monyet, Kupu-kupu, dan Sedih Prihatin. Upit pernah memimpin gamelan Siliwangi. Next. Tentang ikat Sunda. Ikat Sunda merupakan aksesoris daerah yang digunakan di kepala. Ikat Sunda biasa dikenal sebagai totopong. Ikat Sunda merupakan suatu kain yang berbentuk bujur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pemakaian tradisional pria Sunda. Yang selanjutnya ada bentuk dan jenis-jenis ikatan. A. Ikatan buhun. Ikatan buhun merupakan ikat dari zaman dulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun dibentuk dari kain persegi 4 yang dilipat dengan khusus. Model ikat buhun antara lain barangbang, semplak, julang ampak, parengkos jengko, budaya ngasar, dan model ikat lain yang biasanya dipakai di kampung-kampung adat. B. Ikat yang berasal dari orang-orang zaman sekarang yang bentuknya menyerupai
ikat buhun. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan model dan fashion, termasuk ikat kiwari antara lain. Yang pertama ada ikat Chandra Sumirat, yang kedua ada ikat Maung Lempang, yang ketiga ada ikat Hanjuang Nangpung. Selesai materi dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dikri yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dari Silvana. Kepada Silvana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada tutorial ikat Makuta Wangsa. Kita saksikan terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya ada batik Sunda. Dalam cerita masyarakat setempat, budaya membatik di Jawa Barat dibawa oleh masyarakat Jawa Tengah di era Kerajaan Mataram. Pada saat itu mereka menuju Batavia ketika meletus perang di Ponorogo sekitar tahun 1825. Setelahnya, masyarakat Jawa Barat mulai akrab dengan pembuatan batik. Yayasan Batik Jawa Barat atau YBJB mencatat pada tahun 2008, Kerajaan Batik Jawa Barat hanya terdapat di 8 kabupaten atau kota dalam perkembangannya. Wilayah yang menghasilkan batik semakin luas. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat menghasilkan batik. Next. Di sini ada motif batik Jawa Barat. Yang pertama, batik Megamendung merupakan salah satu ciri khas batik Cirebon. Motif batik tersebut cukup populer di kalangan wisatawan. Makna batik Megamendung adalah menahan amarah seseorang diminta untuk bersabar dan tenang seperti cuaca mendung yang membawa kesejukan. Keberadaan motif Megamendung tidak terlepas dari
kebudayaan Cina yang masuk ke tanah air. Hal tersebut terlihat dari salah satu tokoh ulama Islam yang berpengaruh di Cirebon, Sunan Gunung Jati, meminang wanita Tionghoa yang bernama Putri Om Tim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvana yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini saya akan membacakan motif batik Jawa Barat. Yang kedua adalah batik Indramayu. Batik Dermayon atau batik Auman merupakan batik yang berasal dari Indramayu. Motif batik khas pesisir tersebut dipengaruhi oleh motif batik Tiongkok. Sejarah batik Dermayon ini berasal dari nama Indramayu yang pada zaman dahulu bernama Dharma Ayu. Next. Yang ketiga, batik Kuningan. Batik Kuning dikenal juga dengan nama batik Paseban Kuningan, yaitu sebuah masyarakat adat Cigugur Kuningan. Motif batik Kuningan antara lain disebut juga batik Siwindu dan batik ikan dewa yang inspirasinya berasal dari ikan kas. Batik Kuningan juga banyak terinspirasi dari relief gedung Paseban. Ciri khasnya adalah motif relatif besar tanpa isen-isen dengan warna gelap hitam, biru tua, dan merah hati. Next. Next. Yang keempat ada batik Priangan. Batik ini terdapat di Tasikmalaya, Garut, dan juga Ciamis, yang penduduknya berbahasa Sunda. Motif batik Priangan merupakan flora dan fauna hutan dengan warna lembut. Batik Priangan dimulai pada saat pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram sekitar 1613 sampai 1645. Ciri yang menonjol dari batik Garut itu sebagai salah satunya adalah batik Priangan adalah latar belakang kuning kuda. Warna tersebut seperti gading atau gumading. Next. Yang terakhir batik Bandung. Komarudin Kudia, pegiat batik di Jawa Barat, membuat motif batik Bandung yang unik. Motif batik terinspirasi dari jembatan Pasupati, Buga, Patra Komala, atau Kaisal Pinya Pulcherima, dan Angkung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jessica yang telah menyampaikan materi. Dan terima kasih kepada yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, saya sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya izinkan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu tata busana budaya Sunda adalah cerminan dari kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Sunda. Dikenal dengan keanggunan dan keindahannya, tata busana Sunda seringkali menghadirkan motif-motif alam, seperti daun pisang, bunga, dan binatang. Pakaian tradisional seperti kebaya, sarung, dan kain batik menjadi bagian penting dalam busana Sunda. Selain itu, warna-warna cerah dan kain-kain tradisional seperti kain tenun dan batik turut menjadi ciri khas yang membedakan tata busana Sunda dari budaya lainnya. Keseluruhan, tata budaya Sunda mencerminkan nilai-nilai tradisional, keindahan alam, dan keunggulan dalam gaya berpakaian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.